Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati Ahlul Bait sekeluarga, yang kami hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW, yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, warga setempat. Yang besar tidak bisa kami sebutkan gelar, yang kecil tidak bisa kami sebutkan nama. Yang jelas insya Allah kita semua yang hadir di sini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari yang berbahagia ini kita masih dianggap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Salah satu sebab adalah mendatangi undangan, menghadiri undangan. Menghadiri undangan ini adalah kewajiban kita. Orang yang mengaku beriman, mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, salah satu kewajibannya adalah hadiri undangannya. Ini kita hadir di sini, alhamdulillah. Sholawat serta salam tidak lupa juga kita kirimkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izin sebelumnya saya tegak di sini Pak, Bu. Tadi tuan rumah Pak Ujang telah menyiapkan kursi di sini. Namun saya tolak. Kenapa? Kursi itu nanti akan kita perebutkan 2024. Iya Pak ya. 2024 baru sibuk kita cari kursi. Kalau sekarang belum. Sekarang ini biarlah tegak-tegak aja kita dulu Pak ya. Kursinya besok 3 tahun ke depan kita rebutkan supaya bisa kita perjuangkan semua aspirasi masyarakat kita, khususnya umat Islam. Mudah-mudahan yang naik di 2024 besok orang yang amanah, yang akan mempertahankan Islam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini adalah akikah yang telah dibacakan oleh protokol tadi. Mudah-mudahan yang dilaksanakan oleh tuan rumah Ahlul Bait sekeluarga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa kewajiban orang tua, ayah, ibu terhadap anak. Ini sesuai dengan acara kita malam hari yang berbahagia ini. Yang pertama, kewajiban orang tua, kewajiban ayah, kewajiban ibu terhadap anak. Yang pertama, mengakikahkan anaknya. Coba kita lihat. Kenapa diwajibkan kewajiban orang tua untuk mengakikah anaknya? Kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Kita lihat. Setiap anak yang baru dilahirkan itu akan tergadai oleh akikahnya. Silakan Bu. Ya, Bapak Ibu, setiap anak yang baru dilahirkan tergadai oleh akikahnya. Kalau hari ini kita menggadaikan rumah kita menggadaikan surat tanah kita, SHN yang kita miliki, bagaimana caranya supaya itu bisa kita ambil? Caranya bisa kita bayar. Ini dia. Anak kita tergadai kalau seandainya belum diakikahkan. Kapan waktu akikahnya? Menurut Imam Syafi'i, anak laki-laki 2 ekor kambing. Waktunya hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21.
Nah, ini dia. Namun menurut Imam Nawawi mengatakan bahwasanya anak laki-laki itu boleh diakikahkan dengan 1 ekor kambing menurut Imam Nawawi. Kita lihat lagi di dalam tafsir Said Sabiq mengenai akikah ini. Akikah ini waktunya menurut tafsir Said Sabiq mengatakan bahwasanya waktunya kapan? Tidak ada waktu untuk mengakikahkan. Menurut Imam Syafi'i tadi yang bagusnya hari ke-7 14/21. Menurut tafsir Said Sabiq mengatakan bahwasanya tidak ada waktunya. Artinya kalau seandainya hari ini bapak-bapak di sini, ibu-ibu di dalam juga belum ada yang akikah, boleh silahkan akikahnya. Supaya apa? Supaya tidak murtahanun. Apa yang tergadai kita, tergadai anak kita. Bagaimana caranya supaya lepas dari gadai itu, tebus. Nah, inilah dia salah satu kewajiban kita selaku orang tua. Kalau tidak, dia akan tergadai. Tapi kalau seandainya ini ada lagi versi ulama kita, kalau seandainya memang kondisi kita itu tidak memungkinkan, haram hukumnya seorang orang tua mengakikahkan anaknya kalau harus berhutang. Nah, ini dia. Walaupun tergadai, biarkan tergadai daripada harus terhutang. Kalau terhutang, haram hukumnya. Kalau tergadai, ketika dia dewasa belum diakikahkan, Allah lepaskan gadai tersebut. Nah, kita tinggal pilih. Kita mau yang haram, kita mau yang sunatnya, atau yang lepas, Allah sendiri yang akan melepas. Ini salah satu kewajiban orang tua terhadap anak. Yang pertama yaitu mengakikahkan. Yang kedua, Bu, dengar Bu, ngobrol lagi, saya doakan suami kawin lagi nanti. Setuju Pak? Setuju Bu? Bapak-bapak setuju loh Bu? Nanti saya pimpin doanya. Mau Bu? Tenang Bu, kalau ibu izinkan bapak menikah lagi Bu, itu ibu seperti jalan tol menuju surga Bu. Mau Bu? Kenapa nggak mau Bu? Sakit Bu? Sakit Pak, kata dia. Bu, saya jelaskan, memang sakit Bu di madu, sakit kalau suami kawin lagi. Kenapa? Karena Allah menjanjikan balasannya surga. Kalau tak sakit, balasan bukan surga Bu, kipas angin, jam dinding, cukup itu kalau tak sakit. Ya Bu ya. Jadi tolong Bu, kalau ibu-ibu ngobrol lagi di dalam, arisan ibu-ibu Pak di dalam Pak, kita doakan ya Pak ya. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kewajiban yang pertama orang tua terhadap anaknya. Yang kedua, apa dia kewajiban orang tua terhadap anaknya? Yaitu memberikan nama yang baik kepada anaknya. Berikanlah nama yang baik sekali. Nama yang terbaik itu seperti apa? Yang memiliki arti, di dalam arti tersebut mengandung doa. Saya pernah bertemu Pak. Bertemu pertama sekali saya sangat tertarik dengan nama ini. Pertama saya lihat, habis itu saya temanin Pak. Saya jadikan teman. Setelah jadikan teman, akhirnya baru saya sampaikan terhadap namanya. Nama yang diberikan, nama yang sesuai KTP, namanya Kaslun. Kaslun. Saya tanyalah setelah dekat saya dengan dia, saya tanya, Mas, boleh nanya? Apa tuh? Kalau boleh saya tanya, tapi mohon maaf, jangan marah. Saya bilang, enggak, saya tidak akan marah, kata dia. Saya tanya, yang memberikan nama Kaslun ini, riwayatnya seperti apa? Histori pemberian nama Kaslun ini seperti apa? Diceritakanlah. Waktu kata nenek saya, pemberian nama Kaslun itu diberikan oleh kakek saya.
Waktu ibu saya beberapa hari mau melahirkan saya, kakek saya baca Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu terbaca kalimat kaslianun. Akhirnya berkesimpulanlah si kakek, cucu saya akan saya berikan nama Kaslun. Kalau tak salah saya Kaslianun katanya. Namun saya belum ketemu kalimat itu di dalam Al-Quran. Nama saya diberikan Kaslun. Jadi keseharian Mas seperti apa? Saya tanya seperti itu. Pagi saya bangun tidur, saya pergi kuliah. Kakak tingkat saya ini Pak. Setelah pulang kuliah saya di rumah lagi tidur. Setelah tidur saya sholat. Setelah itu saya duduk lagi di rumah. Duduk, habis itu tidur malam lagi. Kegiatan saya itu apa Mas? Gak ada, itu aja. Saya tanya lagi, Mas tahu nggak arti Kaslun itu apa? Nggak tahu. Ibu tahu bu arti Kaslun bu? Nggak tahu. Kaslun itu artinya malas. Malas. Saya kasih tahu, Mas, Kaslun ini namanya malas, artinya malas Mas, saya bilang. Makanya keseharian Mas itu ya seperti itu aja. Kenapa doa manusia yang ada di sekitar Mas panggil Kaslun, sini dulu, gue pemalas, ke sini dulu. Itu artinya pemalas, sini kamu dulu, sebentar kata mamanya. Pemalas, sini dulu kata bapaknya. Akhirnya apa, jadi malas kok. Nah, ini dia memberikan nama. Ini adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak. Berikanlah nama yang baik. Contoh nama yang baik, di sana terselip nama Allah. Apa dia? Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Di sana terselip nama Allah. Inilah nama yang baik. Atau siapa lagi? Muhammad. Inilah nama yang baik. Jadi insya Allah nama yang baik akan didoakan oleh setiap orang yang memanggil kita. Ini adalah doa yang tidak disengaja Pak, berasal dari nama. Seperti nama saya Amran, berasal dari kalimat Amir. Amaro ya'muru amron, artinya pemimpin. Tapi alhamdulillah Pak, yang baru saya pimpin dari keluarga, baru istri, anak-anak, ini yang baru saya pimpin. Kalau yang lain belum Pak. Kenapa? Karena amanah yang dititipkan kepada kita itu kalau tidak sanggup kita pikul, dia akan menjadi beban dan dosa yang akan datang buat diri kita. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tanggung jawab orang tua yang kedua. Yang ketiga, apa dia? Minta kepada Allah untuk selalu dicurahkan hidayah buat anak kita berupa doa. Kita lihat Pak, hari ini kita mendoakan orang tua kita, tetapi itu terselip di dalam diri kita terhadap pengakuan orang tua kepada kita. Apa dia doa kita? Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Allahumma ghafirli, ya Allah ya Tuhanku, ampuni aku. Wali walidayya, kedua orang tuaku. Warhamhuma, sebagaimana dia mengasihi aku, bagaimana dia mengasihiku, mencintaiku. Warhamhuma kama kekadai. Bahasa kita Pak ya, kamara kekadai. Tapi ini kama yang bahasa Arabnya. Kama sebagaimana robbayani shaghir, orang tuaku mendidik aku ketika aku kecil. Kita lihat arti di sini Pak. Ya Allah, ampuni dosaku kedua orang tuaku. Sayangi mereka, kasihi mereka sebagaimana mereka mengasihi aku. Ini bahasa kita. Sebagaimana mereka menyayangi aku, ini bahasa kita. Namun bahasa Arab sebenarnya
adalah sebagaimana mereka mendidik aku ketika aku kecil. Ini arti sebenarnya nih Pak. Kama rabbayani shaghira, mendidikku. Padahal kalimat sebelumnya coba lihat, sayangi mereka, cintai mereka, kasihi mereka sebagaimana mereka mendidik aku sejak aku kecil. Kalau kita ikutkan nafsu, pasti kita tafsirkan sebagaimana mereka mengasihi aku, menyayangi aku ketika aku kecil. Tidak, ternyata bahasa ulama kita di dalam sebuah tafsir mengatakan kita cinta dengan anak kita, kita sayang dengan anak kita, memberikan semua keinginan mereka. Ternyata menurut Allah bukan itu cinta kasih yang sebenarnya. Namun ketika bahasa mendidik, Allah tampilkan pada kalimat tersebut, ternyata mendidik itu adalah lebih mulia, lebih tinggi daripada mengasihi, mencintai. Nah ini nih Pak, mungkin kalau kita bahasa kita sayang kita luahkan dari perasaan kita kepada anak-anak kita, dari perlakuan kita. Mungkin anak minta handphone Android, kita belikan. Udah beli handphone Android untuk anak-anak? Udah? Mantap. Udah belikan Honda Bu untuk anak-anak yang masih SMP? Mantap. Belum ternyata. Belum Bu ya? Nah, ternyata bahasa sayang kita membelikan mereka sepeda motor baru, membelikan gadget baru kepada mereka yang masih SMP, masih SD malahan. Sayang menurut kita, namun itu bukanlah kasih sayang sebenarnya. Itu bukan kasih sayang yang sebenarnya. Kalau kita tafsirkan menurut doa yang tadi, kasih sayang itu tidak harus ditunjukkan dengan perlakuan kita, memberikan mereka segala macam kemewahan sifatnya dunia. Memberikan handphone, bapak sayang sama kamu, ini handphone terbaru. Bapak sayang sama kamu, ini motor baru Ninja, kaos kaki Ninja. Ya kita belikan dia sepeda motor kaos kaki Ninja itu Bu. Pak. Akhirnya keluar ke sana ke sini, bonceng anak gadis orang ke sana ke sini. Nah, siapa yang harus disalahkan yang seperti ini? Terjadi hal yang tidak diinginkan, baru sibuk kita. Seperti inikah kasih sayang yang Allah tunjukkan, Allah ajarkan kepada kita? Tidak. Rabbayani shaghira, sebagaimana mendidik aku, mendidik. Inilah bukti kasih sayang kita terhadap anak. Bagaimana cara mendidiknya? Ajarkan mereka syariat Islam, ajarkan mereka menutup aurat. Bagi yang perempuan, terkadang yang menjadi dilema kita, mungkin bapak-bapak semua menyaksikan ini. Jalan kita di tengah kota, banyak sekali anak-anak gadis kita maskernya ditutup, hidungnya ditutup, mulut mereka ditutup, tetapi apa? Dada mereka terbuka, paha mereka terbuka. Salahnya di mana? Salahnya di bapak. Istri kita keluar rumah buka aurat. Oh, bukan istrinya di sini Bu ya, bukan ibu-ibu di sini Pak. Kalau ibu di sini semuanya menutup aurat ya Bu ya. Istri kita yang ada di manapun, itu saya ngomongin yang dekat perumahan saya Bu, orang wilayah sana. Insya Allah ibu-ibu di sini tidak ya Bu ya, tidak salah lagi. Tidak ya Bu, tidak. Nah, ketika kita biarkan, Pak, saya sampaikan ke bapak-bapak dalam majelis ini, bahwasanya beban kita selaku laki-laki ini Pak, kita tidak tanggung dunia, namun kita akan tanggung juga sampai ke akhirat. Bagi ibu-ibu juga ini, tolong Bu, saya setiap pengajian saya kalau ada ibu-ibu pasti saya sentuh itu, pasti saya singgung masalah ini. Tolong hargai suami, tolong hormati suami. Kenapa? Suami alim, suami penghafal Al-Quran, suami ketua MUI, suami bisa berfatwa. Kalau
kalau istrinya keluar rumah tidak pakai hijab, istrinya ngomong orang lain dengan orang lain itu membicarakan keburukan orang lain, demi Allah, yang suami menghafal Al-Quran, stop, jangan masuk surga dulu. Suami ketua MUI, stop, jangan masuk surga dulu. Sekalipun dosanya tidak ada, sekalipun sedikit lebih berat pahalanya daripada dosanya, stop dulu. Sekalipun suaminya ustaz, stop, hisab dulu istri. Setelah istri dihisab, ternyata keburukan yang dilakukan oleh istri lebih banyak daripada kebaikannya, suami akan mengikuti istri masuk ke neraka. Ini dia Bu, berat sekali Bu jadi suami ini Bu, berat sekali. Dunia kami tanggung, akhirat juga kami tanggung. Kapan mulainya itu Ustaz? Mulainya itu saat ijab kabul. Aku terima nikahnya si Anu binti si Anu dengan mas kawin satu buah Al-Quran yang tidak pernah dibaca sampai mati itu tunai. Pindah Pak dosanya, dosa ibu-ibu pindah ke kita. Dari situlah mulainya. Jadi jangan sampai kita biarkan istri kita keluar rumah tidak berhijab. Jangan sampai anak gadis kita keluar rumah tidak berhijab. Tanggung jawab kita selaku orang tua di sini. Kalau kita biarkan orang tua anak kita keluar rumah tidak pakai hijab, istri kita keluar rumah tidak berhijab, maka suami yang seperti ini menurut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah suami dayus. Apa itu dayus? Tidak ada rasa cemburu di dalam dirinya, tidak ada rasa bersalah sedikit pun di dalam dirinya. Anaknya keluar rumah tidak berhijab, istrinya keluar rumah tidak berhijab, menggunjing sana, menggibah sana, tidak ada wibawanya selaku suami. Hati-hati. Dayus diharamkan mencium asap surga. Nah ini dia Pak, jangan sampai kita selaku suami udah kita tanggung AC-nya anak-anak kita biar enak tidur malam, kita tanggung mobil, kita belikan mobil untuk istri kita biar jangan kepanasan di siang hari, kita belikan cincin emas biar jangan malu terhadap tetangga. Kita tanggung nanti di akhirat, jangan sampai ini Pak terjadi di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini tetap menjaga syariat Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama Bu? Jangan lama-lama Bu ya. Ternyata ibu-ibu udah lapar Pak. Ibu-ibu aja lapar. Apalagi saya Bu, ini makanan Bu. Baunya dari tadi Bu. Rumah jauh Bu ya, ibu harusnya bawa rumahnya Bu ke keong biar aman. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang bisa kami sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Berhubung ibu-ibu di dalam juga sudah lapar, tapi kami harapkan kepada ibu-ibu makan nanti di belakang ya Bu ya, setelah bapak udah minta makan dulu kan ya Bu ya, belakangan pula lagi makannya, tapi itulah Bu resiko ibu-ibu. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ada salah di dalam penyampaian saya mohon maaf 1000 kali maaf. Karena maklum sebagai manusia saya tidak pernah lepas dari yang namanya dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabin. Setiap anak cucu Adam itu pasti salah, pasti dosa. Termasuk saya adalah anak cucu Adam. Saya pasti ada berdosa, saya pasti ada khilaf, saya pasti ada salah. Wa khairul khata'in at-tawwabin. Namun sebaik-baik manusia yang bersalah itu adalah yang mengakui kesalahannya, mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kalaulah ada yang benar yang saya sampaikan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang salah saya sampaikan itu adalah berasal dari saya sendiri. Maklum Allah illallah. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah hijabkan, Allah ijabah doa kita bersama, Allah kabulkan
segala niat dan hajat dari ahli bait